Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan serta berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu serta kasih setia-Mu ke dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami hamba-Mu dapat bangun dari tidur kami serta menerima nafas kehidupan yang bersumber daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan berbagai aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati apa yang telah kami rencanakan untuk kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau membimbing kami agar kami dapat untuk mendengar, memahami, dan juga melakukan firman-Mu ke dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami dapat hidup melalui firman-Mu, hidup berpondasikan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, Amang Inang dan juga Naposo Bulung yang terkasih. Kita sampai pada renungan harian di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 yang disediakan oleh HKBP Resort Solo. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20 ditambah ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya bacakan dalam bahasa Batak terlebih dahulu. Jadi ninna si Samuel matu bangsoi. Unang hamu mabiar. Nung ngatutu di bahen hamu saluhut hajahatonon. Asalunang manimbil hamu sian jahuba. Sai oloi hamu ma jahuba sian nasa rohamuna. Au peatong daomai sianau tung mardosa dupak jahoba. Tung mansohot tumangyak kon hamu. Sai padahon hudo tu hamu. Dalan nadenggan dohot natigori. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Amang Inang, jemaat Naposo Bulung yang terkasih, tentu kita dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai seorang makhluk sosial, pernah merasakan kita berbuat salah. Dan berangkat dari kesalahan itu, mungkin bisa saja pada akhirnya kita merasa minder, kita merasa tidak pantas, bahkan pada akhirnya kita menjauhkan diri kita karena kita merasa tidak layak berada di suatu tempat, berada di suatu komunitas, dan lain sebagainya. Dan mungkin gambaran yang seperti itu dapat menggambarkan bagaimana bangsa Israel pada konteks penulisan ayat ini, di mana mereka di ayat sebelumnya, jika kita baca di ayat 19, tergambar rasa mereka, perasaan mereka yang menyadari dosa dan kesalahan mereka, yang menyadari berbagai kesalahan yang telah mereka perbuat,
baik dalam kehidupan mereka dan juga kesalahan dan dosa di hadapan Allah, sehingga mereka pada akhirnya merasa minder, merasa tidak layak, dan pada akhirnya juga dengan itu mereka minta doa kepada Samuel, meminta untuk didoakan kepada Samuel. Lalu Samuel pada akhirnya menjawab dengan tegas, "Jangan takut." Samuel mengatakan, "Kamu berdosa, kamu melakukan kesalahan, kamu penuh dengan keberdosaanmu, tapi jangan kamu berhenti untuk mengikut Tuhan." Samuel ingin menegaskan, meskipun melakukan kesalahan dan dosa, tetapi yang terpenting jangan sampai berhenti mengikut Tuhan dan tetap beribadah dengan segenap hati. Jadi yang ingin disampaikan oleh Samuel, Bapak Ibu sekalian, pasti kita memang berbuat dosa dan kesalahan, tetapi yang terpenting jangan pernah berhenti untuk mengikut Tuhan. Bahkan marilah beribadah dengan segenap hati. Samuel juga menegaskan dalam jawabannya bahwa ia tidak akan berhenti mendoakan dan mengajarkan jalan yang baik kepada bangsa Israel tersebut. Samuel memberikan sebuah pesan bahwa yang pertama, ia tidak akan meninggalkan bangsa tersebut. Meskipun bangsa tersebut penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi Samuel tidak meninggalkan bangsa tersebut, tetapi justru ikut mendoakan, justru ikut mengajarkan jalan yang baik kepada bangsa itu. Dan yang kedua, Samuel juga ingin menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan mereka dalam kebersalahan, dalam keberdosaan mereka. Tetapi kembali lagi, dengan bagaimana bangsa Israel itu mau kembali kepada jalan Tuhan, mau untuk kembali, mau untuk menyadari keberdosaan mereka dan pada akhirnya kembali mengikut jalan Tuhan, pada akhirnya mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Lalu bagaimana dengan kita pada masa kini, Bapak Ibu jemaat dan juga kaum muda sekalian? Pasti kita punya kesalahan, keberdosaan, dan lain sebagainya. Hal-hal buruk yang menyelimuti kita selama ini, baik di masa lalu maupun masa kini di dalam hidup kita. Tetapi pada akhirnya apa yang telah kita perbuat, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita larut dalam kebersalahan tersebut sehingga kita merasa, saya adalah manusia yang berdosa, saya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, tetapi sudah tahu berbuat dosa, justru tidak mau beribadah, justru tidak mau untuk kembali ke jalan Tuhan dan hanya berlarut-larut dalam keberdosaannya, atau justru kita mau menjadi seorang yang menyadari dosa kita, saya adalah seorang pendosa, maka saya mau kembali ke jalan-Mu ya Tuhan, saya mau beribadah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranku kepadamu. Tentunya kita juga harus untuk melakukan yang seperti itu, mau beribadah dengan segenap hati. Jangan sampai terbawa dalam masalah di masa lalu, dalam dosa di masa lalu, tetapi fokus kita ada di masa depan. Bagaimana selanjutnya kita bisa hidup di jalan Tuhan, di jalan kebenaran, dengan beribadah melalui hati kita, kesungguhan kita. Jika kita berbicara tentang hati, artinya itu makna yang paling dalam di hidup kita. Maka beribadah bukan sekedar ibadah, tetapi yang bersumber dari hati kita untuk dapat mau kembali ke jalan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu jemaat dan kaum muda di ayat 23, kita bisa belajar dari seorang Samuel juga bagaimana meskipun ia melihat bangsa Israel
berdosa, bangsa Israel penuh kesalahan, tapi ia terus mendoakan saudaranya tersebut. Bahkan dikatakan ia memberikan pengajaran yang baik bagi mereka, akan tetap memberikan dan mengajarkan mereka. Baiklah juga kita dalam kehidupan kita, mau untuk tetap berdoa bagi saudara-saudara kita, tidak memandang siapapun itu, tidak memandang apa yang dia lakukan, tetapi kita tetap mendoakannya, baik kita senang ataupun tidak senang kepada mereka. Dan yang terpenting, mau untuk memberikan pengajaran yang baik kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Agar apa? Agar mereka juga bisa untuk kembali ke jalan Kristus. Jadi bukan sekedar menghakimi mereka yang kita nilai belum baik, tapi pada akhirnya bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih, memberikan dampak agar mereka juga bisa menjadi lebih baik lagi. Mari Bapak Ibu dalam kehidupan kita maknai, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Shalom, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.